Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2631, Pesta di Guild. Saat berita tentang berakhirnya perang menyebar di wilayah tengah, Examire tengah merayakannya. Semenjak penyerangan dahsyat terhadap markas besar Armans, kota itu diliputi suasana penuh harap dan tegang, seakan-akan dilanda badai yang mengancam. Para penguasa, yang didukung oleh sumber daya dan persenjataan yang melimpah, bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Sementara itu, yang lemah, yang terganggu oleh kerentanan mereka, mati-matian mencari jalan keluar dari kekacauan yang akan segera terjadi. Namun, bagi mereka yang lemah, melarikan diri dari kota ini terbukti menjadi mimpi yang sulit diraih. Memulai perjalanan berbahaya di luar batas kota tampak lebih berbahaya daripada tetap berada di dalam temboknya yang ternoda perang. Selain sedikit yang berhasil pergi, sisanya hanya tinggal di kota asing yang megah ini, menunggu apa yang akan terjadi. Setelah menerima berita pagi ini, suasana hati warga kota langsung membaik. Warga mengesampingkan rasa takut dan khawatir mereka dan menghela napas lega. Kelegaan kolektif ini segera diikuti oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang berkumpul untuk merayakan berakhirnya perang dan kemenangan Armans. Baik yang terkait dengan serikat. Orang-orang dapat terlihat merayakan akhir konflik di jalan-jalan kota, dengan berbagai api unggun di berbagai bagian kota, restoran, dan tempat pertemuan lainnya penuh. Sementara toko-toko yang khusus menjual minuman keras kehabisan stok. Di dunia budidaya, orang juga minum alkohol. Faktanya, minuman yang tersedia di dunia seperti Zocaro sangat kompleks. Dengan pilihan yang akan membuat Anda lebih bahagia, lebih waspada, lebih energi, atau sebaliknya, rileks, tenang, dan lambat. Semuanya tergantung pada apa yang diinginkan konsumen. Anggur menjadi andalan toko minuman keras di Okia, dengan berbagai minuman yang sesuai dengan hampir setiap selera. Beruntung bagi kelompok di markas Armans, serikat itu memiliki persediaan minuman sendiri. Kalau tidak, pesta itu tidak akan mencakup pasukan kuno dan kuat ini. Sama seperti Examire, markas Armans sedang mendidih saat itu, dengan para pengikut dalam dan luar, anggota dewan, sekutu dan bawahan merayakan bersama di puncak Pulau Terapung. Mereka juga telah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan serangan berikutnya. Minos dan anggota fraksinya yakin bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan dua serangan lagi ke markas besar, mereka akan kehilangan markas besar. Tetapi angin telah berubah karena tindakan pemimpin tertinggi dan mereka bahkan tidak harus menghadapi serangan kedua. Oleh karena itu, hari ini seluruh keluarga Stuart di Zocaro berkumpul di aula utama Gedung Komando Serikat, merayakan kemenangan bersama para jenderal dan pejuang utama dalam konfrontasi sebelumnya. Itu pasti pertama kalinya kita menang tanpa harus berjuang sekuat tenaga, kata Gloria kepada Abby dan Ruth, seraya tak dapat menahan senyum. Benar, kemenangan ini bahkan terasa aneh. Seolah ada yang tidak beres. Abby tertawa sambil memegang gelas di tangan kanannya. Minos berdiri di antara mereka, tersenyum sementara wajahnya memerah. Sedikit karena pengaruh minuman keras yang diminumnya, tetapi juga karena betapa jauh lebih baik perasaannya sekarang setelah semuanya berakhir. Segiel berada di sampingnya, di antara istri-istrinya, untuk pertama kalinya merayakan salah satu kemenangan keluarga Stuart dalam sesuatu yang begitu penting. Ini adalah kemenangan bagi mereka. Bagaimanapun, perang ini dimulai dengan Minos, dan mereka bertanggung jawab untuk melindungi markas besar. Perang yang telah berakhir dan markas besar serikat masih berdiri merupakan tanda kemenangan bagi mereka. Kecuali jika terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun ke depan, kita akhirnya akan merasakan kedamaian. Ruth memandang Minos dan yang lainnya, juga melihat, jauh dari mereka, Kendrick dan yang lainnya, merayakan di aula itu. Ini akan menjadi saat yang tepat untuk menyambut mereka yang akan datang dari dunia spiritual, tetapi juga untuk mempersiapkan keberangkatan kita ke Uzira. Segiel mengepalkan salah satu tangannya saat memikirkan Uzira. Dia tidak bisa bergabung dengan keluarganya untuk pergi ke benua itu. Sebagai komandan serikat, dia harus tetap bertugas di markas besar sampai dia dipromosikan ke posisi tetua. Fungsi utama komandan adalah di markas besar, jadi dia hampir tidak bisa meninggalkan jabatannya di masa mendatang. Berapa lama Anda berniat untuk mempersiapkannya? 65 tahun. Minos langsung ke pokok permasalahan. Mungkin kurang, tapi tidak lebih dari itu. Baguslah, tapi 35 tahun telah berlalu sejak kita membuat kesepakatan dengan Tiolos. Lebih dari 40 tahun telah berlalu sejak kita kembali ke Zocaro, dan selama itu, hampir sepanjang waktu kita selalu punya masalah. Ucap Abby sambil menatap Minos dan mendesah, akankah kita akhirnya memiliki masa damai yang panjang? Kuharap begitu. Kita akan menggunakan tahun-tahun ini untuk memperkuat diri, menyiapkan tempat untuk menerima keluarga, dan memastikan ketidakhadiran kita tidak akan terasa. Minos tersenyum, menunjukkan kepada istri-istrinya bahwa prospek masa depan mereka bagus.
Saat mereka sedang berbicara, 3 orang tingkat 12 tiba di aula pusat komando serikat. Salah satunya adalah Nafei, tetua yang mengawasi Minos, yang lainnya adalah pemimpin tertinggi, Jalai, dan yang lainnya adalah tetua kedua. Mereka bertiga menghampiri keluarga Stuart untuk menyapa Segiel dan yang lainnya, serta memberi selamat kepada mereka karena berhasil selamat dari musuh dan menjaga markas tetap utuh selama periode ini. Minos, Segiel, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Pulau ini tidak lagi tampak seperti tempat yang telah diserang musuh secara besar-besaran. Kotanya juga tampak ramai, kata Jalai dengan senyum di wajahnya, sementara kedua tetua itu tetap diam. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kami tetap kehilangan beberapa nyawa, kata Segiel di hadapan Minos. Ia menambahkan, jika bukan karena tindakan pemimpin tertinggi dan para tetua, kita akan segera diserang lagi. Untungnya, kita tidak perlu menggunakan kartu terakhir kita untuk melawan musuh. Jalai mengangguk, setelah menyadari beberapa individu tingkat tinggi di sekitarnya, yang tanpa parasit flash drain, namun anehnya, pulih sepenuhnya. Sepertinya kemampuan Minos memang luar biasa. Para Supremes ini pulih lebih cepat dari yang kukira. Pikir Jalai sambil mengalihkan pandangannya dan melihat Sender dan para Supremes lainnya yang telah mengorbankan parasit mereka dalam pertarungan sebelumnya dan kini siap bertarung. Tentu saja mereka diparasit, tetapi mereka pulih untuk bertarung pada level mereka, yang sangat mengesankan. Mengingat pengorbanan itu seharusnya memakan waktu setidaknya 6 kali lebih lama bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Minos juga melihat ke arah beberapa Supremes di area tersebut, bersyukur atas kemajuan kualitatif mereka dalam fisike. Sebelumnya, waktu yang dapat saya distorsi 30% lebih sedikit daripada yang dapat saya distorsi sekarang. Berkat kemajuan kualitatif saya dapat mendistorsi waktu dengan lebih mudah sekarang. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2632, Perdamaian setelah Perang. Dalam sekejap mata, 6 bulan telah berlalu sejak kematian Jabez, mantan Master Fireston Minos. Ke-10 tetua Armans telah kembali ke markas, sementara hanya beberapa jenderal dan perwira yang tetap tinggal di wilayah baru serikat. Dengan berakhirnya tambang Fireston, pasukan sekutu dari sekte yang hancur ini menyerah kepada koalisi yang dipimpin oleh Armans, atau menyerbu dan menghilang dari area pusat Okia. Sementara itu, Armans dengan cepat membagi wilayah musuh, memastikan bahwa sekutunya mendapat porsi yang cukup besar sehingga periode pasca perang tidak akan menciptakan perselisihan baru. Di bawah kepemimpinan Segiel dan saran Minos, serikat tersebut mengikuti jalan damai dengan tidak mencoba mendominasi benua hanya karena kemenangan baru-baru ini dan semakin banyaknya Supremes dalam pasukan tersebut. Yang terpenting bagi serikat tersebut adalah mereka mencapai Uzira, jadi, meskipun akan menarik untuk mempertahankan semua yang telah mereka taklukkan sendiri. Serikat tersebut memilih untuk terus berkembang di Okia dengan damai. Strategi mereka berhasil. Hanya dalam waktu 3 bulan sejak pembagian wilayah musuh antara pemenang perang, keempat pasukan sekutu utama mengembalikan pasukan mereka ke wilayah mereka. Sementara itu, anggota terkemuka mereka kembali ke markas mereka, berniat untuk mengasingkan diri lagi, sebuah pertanda yang sangat baik bagi semua pihak. Para pemenang besar membagi rampasan perang lainnya seperti sumber daya budidaya, kristal, tanaman, artefak, kilnat, dan masih banyak lagi. Di Armans, nama-nama besar dalam perang mendapat jatah sumber daya yang sesuai, cukup untuk membuat mata Supremes berkaca-kaca. Di antara mereka adalah Minos dan Ebi, yang, di bawah 10 tetua serikat, adalah orang-orang yang mendapat paling banyak jasa dan hadiah atas kerjasama mereka sepanjang konflik. Maka, sedikit demi sedikit, mereka mulai terbiasa dengan rutinitas baru di kantor pusat, kembali ke tanggung jawab, pembinaan, dan perencanaan masa depan yang biasa mereka lakukan. Di aula penegakan hukum di area dalam serikat, Kendrick sekarang berada di kantor pengawas umum aula, setelah mewarisi posisi ini dari orang tuanya. Baik Ebi maupun Minos tidak akan terus bertugas sebagai pengawas aula setelah perang. Dengan jumlah prestasi yang mereka berdua miliki dan semua sumber daya yang mereka miliki, mereka tidak perlu lagi bekerja keras untuk menjadi tetua serikat. Saat itu, mereka hanya perlu menjadi supreme untuk mencapainya. Namun pemimpin tertinggi sendiri telah berbicara kepada mereka tentang kemungkinan mereka menjadi tetua bahkan sebelum itu, ketika mereka tiba di Uzira dan membuka cabang serikat di benua itu. Sejak saat itu, mereka akan memiliki semua kebebasan yang mereka inginkan untuk bertindak atas nama serikat. Dengan demikian, keduanya sekarang hanya terlibat dalam urusan yang berkaitan dengan misi keberangkatan mereka ke Uzira sambil mendukung anggota keluarga lainnya. Kendrick adalah pengawas baru Balai Penegakan Hukum, sementara di depannya di kantor pimpinan kepolisian adalah Holly, pengawas balai untuk area luar. Di samping Holly, Lily adalah kepala hakim balai saat ini. Seperti yang Anda lihat, nepotisme bukanlah masalah di dunia budidaya. Apa yang kalian inginkan di sini, adik-adik? Ada masalah? Tanya Kendrick sambil tersenyum saat ia duduk di kursi berlengannya.
Sekelompok pendatang baru akan segera bergabung dengan guild. Kita harus bersiap menghadapi masalah, kata Lily sambil menatap Holly. Holly mengangguk positif. Ya, kami tidak mengalami masalah dalam beberapa bulan terakhir karena situasi pasca perang dan pengaruh ayah kami yang masih kuat pada anggota serikat. Namun dalam beberapa bulan mendatang, jumlah anggota kami akan meningkat hingga 30% dan dengan pengasingan ayah, kemungkinan beberapa anggota lama serikat akan menjadi lebih berani. Kita harus bersiap untuk itu. Jadi, kau ingin berbicara tentang pencegahan? Tidak ada masalah yang terjadi di guild yang harus kita tangani sebelum itu, tanyanya. Tidak ada, kata keduanya serempak. Kalau begitu, mari kita persiapkan acara untuk para pendatang baru yang bergabung dengan guild dalam beberapa bulan ke depan. Ini akan membantu mereka memahami tatanan saat ini. Setelah kemenangan Armans dalam perang, popularitas serikat tersebut meningkat di seluruh benua. Ratusan orang datang ke Examire setiap minggu dengan minat untuk bergabung dengan serikat, jelas tidak mengetahui kerugian dari tindakan tersebut. Selain itu, serikat tersebut telah kehilangan banyak anggota selama perang dan memiliki sumber daya, wilayah, dan peluang yang jauh melampaui apa yang dapat ditangani oleh anggotanya saat ini. Akibatnya, pasukan tersebut bermaksud menerima lebih banyak anggota baru dalam beberapa bulan mendatang daripada biasanya. Ketiga saudara itu terus membicarakan hal ini di markas besar Balai Penegakan Hukum, bagian dari serikat yang saat ini sepenuhnya setia kepada mereka. Di dalam gua-gua yang dibangun kembali oleh serikat itu, Minos sekarang berdiri di samping dua orang istrinya, bersiap untuk mengasingkan diri bersama mereka. Abby akan bersiaga untuk membantu seluruh keluarga dan faksi, jadi hanya Ruth, Gloria, dan dia yang akan mengasingkan diri hari ini. Setelah memperingatkan Segiel bahwa ia akan menyendiri bersama kedua istrinya selama 4 bulan ke depan, Minos pertama-tama menggunakan kemampuan ilahiyahnya pada Ruth dan kemudian pada Gloria. Berhenti untuk beristirahat sementara mereka berdua sedang berkultivasi, dia minum air. Sambil memperkirakan bahwa 4 bulan akan cukup bagi mereka untuk sedikit meningkatkan kekuatan dan tidak akan berpisah terlalu lama. Untuk sementara, ia tidak ingin mengasingkan diri dalam waktu lama karena takut terjadi perubahan selama mereka tidak ada. Namun, jika semuanya berjalan lancar untuk 3 pengasingan jangka pendek berikutnya yang ingin ia lakukan, ia sudah merencanakan pengasingan selama 1 dekade. Saatnya memulai. Dia menggunakan kemampuan ilahiyahnya pada dirinya sendiri, membuat jam pasir emas muncul di sekujur tubuhnya, menciptakan distorsi waktu antara dirinya dan anggota serikat lainnya. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, Minos mulai berkultivasi, mengalirkan energinya sembari berfokus untuk terus meningkatkan dirinya. Setelah siklus pengasingan singkat ini, ia bermaksud untuk berkultivasi selama seluruh periode hingga Cali dan Viko kembali. Sekarang, mereka berdua seharusnya sudah meninggalkan galaksi tempat Zokaro berada dan mendekati akhir perjalanan mereka ke dunia spiritual. Dalam 15 tahun lagi, pikir Minos, mereka berdua bisa kembali ke Zokaro bersama kelompok yang setuju meninggalkan dunia spiritual lama. Dengan prospek masa depan yang baik, ia menghapus segala hal yang tidak berhubungan dengan kultivasi dari pikirannya, kembali mempelajari kebenaran di balik hukum alam sambil memperkuat dirinya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2633, Situasi di Dunia Spiritual. Sementara itu, di dunia spiritual, setelah kepergian kelompok Minos, hanya 17 tahun berlalu bagi pasukan yang tertinggal baik di dunia spiritual maupun di Tanah Adaman. Akan tetapi, meski waktu baru berlalu sedikit sejak kepergian Minos, banyak hal telah terjadi selama itu. Saat ini, Rowan Stuart berada pada level 83, jauh di bawah level 106 saudara kembarnya, Holly, yang selalu lebih kuat daripadanya selama berada di dunia spiritual. Tetapi Rowan tidak tahu apa yang telah gagal ia capai dengan tetap tinggal di kampung halaman keluarganya untuk menjalankan kerajaan atas nama ayahnya. Berada di kota kering, tempat ia memerintah sebagian besar dunianya, ia merasa puas dengan kedudukannya setelah menikah dan memiliki anak pertamanya dalam 17 tahun tersebut. Cucu pertama Minos adalah seorang anak laki-laki bernama Raiden Stuart, putra pertama Rowan Stuart, Kaisar Kekaisaran Dataran Hitam, dan Kila, mantan rubah ekor 9, putri Emlyn. Rowan dan Kila telah menikah bertahun-tahun lalu dan pada percobaan pertama mereka, Kila telah hamil. Kini Raiden kecil berusia 3 tahun dan perlahan-lahan mulai memahami posisinya dalam keluarga Stuart yang berkuasa. Raiden menghabiskan sebagian besar harinya bersama ibu dan nenek dari pihak ibu, yang telah mencapai level 94, 2 level di atas kultivasi Kila saat ini. Emlyn sekarang bersama Raiden kecil, seorang anak laki-laki kecil berambut jingga gelap dan bermata putih, berjalan menuju aula tahta kekaisaran. Adalah baik untuk memperkenalkan pewaris kekaisaran pada posisi yang akan mereka warisi di masa depan sejak usia dini. Setelah melewati para penjaga yang diprofil dengan benar, dengan 2 robot dari puncak tahap ke-10 yang menemani mereka, Emlyn dan Raiden masuk melalui pintu samping ke aula, tempat Rowan sekarang bekerja bersama sekelompok pejabat kekaisaran.
Di sebelah kanan Rowan adalah Oswald, kakek buyut sang kaisar, yang saat ini berada di level 95. Oswald tersenyum tipis, senang dengan posisi keluarganya saat ini. Sementara itu, di sebelah kiri kaisar adalah Dillian, yang saat ini berada di level 92. Dillian terus melayani negara sebagai penasihat utama. Menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati di seluruh dunia spiritual atas perjalanan panjangnya bersama Minos, sejak awal perjalanan ahli legendaris ini di planet ini. Raiden memperhatikan ayahnya bekerja dengan mata terbelalak. Sang kaisar mengenakan baju besi emas saat ia berbicara kepada sekelompok demigod yang berada beberapa langkah di bawahnya. Di antara salah satu pria di depan Rowan adalah pelayan Sarah, seorang alien yang tinggal di The Adaman Land. Yang mulia Sarah Stuart mengundang keluarga ke acara kelahiran Pangeran Kekaisaran pertama The Adaman Land. Kelahiran Yang Mulia Noah akan berlangsung tidak lebih dari 5 bulan lagi, di Aula Para Dewa. Individu lain, seorang demigod level 98, berkata, armada bintang pertama akan berjaga di sekitar Aula Dewa, Yang Mulia. Kami menjamin semuanya akan berjalan lancar, jadi meskipun Anda tidak dapat hadir, kami akan memastikan keselamatan Yang Mulia Sarah. Rowan tersenyum saat mendengar berita dari The Adaman Land, menyadari bahwa kakak perempuannya telah hamil tak lama setelah mencapai level 89. Ia benar-benar ingin hadir untuk Sarah di momen spesial ini, terlebih lagi mengingat Sarah telah datang ke kelahiran Raiden bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, ia tidak bisa. Aku akan mengirimkan hadiah dan keluargaku untuk menemani kelahiran Noah. Sayangnya, aku tidak bisa ikut dalam momen penting ini, katanya sambil menoleh dan melihat ibu mertuanya bersama Raiden. Istriku Kila akan bergabung denganmu dalam perjalanan ke The Adaman Land. Aku juga akan mengirimkan kakek buyutku. Dia mengalihkan pandangannya ke Oswald. Oswald dan Patience hidup berpindah-pindah antara The Adaman Land dan Spiritual World. Karena Sarah dan Rowan tinggal di sisi yang berbeda, mereka hanya bisa berpindah-pindah waktu antara satu dunia dan dunia lainnya. Hal yang sama berlaku bagi Maisie, yang saat itu berada di The Adaman Land bersama Sarah dan seluruh keluarga di sana. Keluarga Gloria dan Abby juga berada di The Adaman Land, setelah pindah ke dunia itu setelah kepergian Minos. Sementara itu, keluarga Ruth berada di dunia spiritual untuk mendukung Rowan. Oswald berkata sambil memberi isyarat terima kasih atas kesempatan untuk mewakili kekaisaran. Saya akan mewakili Anda dengan baik, Yang Mulia. Jangan khawatir, Sarah tersayang akan baik-baik saja. Saat Kendrick menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai kaisar di Laut Utara, di lokasi di mana pelabuhan lubang cacing yang terhubung ke The Adaman Land dibangun, kerajaan Minos yang hampir spasial kini memiliki kota yang dibangun di dalamnya. Tempat ini, yang dulunya merupakan wilayah aman di ruang angkasa yang dikuasai oleh tentara dataran hitam, kini memiliki luas wilayah terbangun lebih dari 50 km persegi. Dengan banyak bangunan dan infrastruktur kota budidaya besar dibangun di sana. Selain infrastruktur indah yang dibangun untuk menerima makhluk yang tertarik meninggalkan dunia spiritual atau datang ke planet ini, kehadiran Tuhan dapat dirasakan di sana. Dunia spiritual saat ini hanya memiliki 4 dewa, 3 di antaranya adalah robot asli kekaisaran mekanik, makhluk yang diubah oleh Minos. Dewa terakhir ini tinggal di kota ini, Aura AI Golor, peri level 100 yang ditinggalkan setelah kelompok Minos pergi. Dia terus hidup di dunia ini, setelah meninggalkan pulau peri di tangan rekan-rekannya yang selamat, untuk menjaga tempat yang penting ini bagi planetnya. Sekarang dia berkultivasi dalam posisi lotus, melanjutkan penantiannya akan tantangan, atau kembalinya Maximilian dan Charlie. Namun, bertentangan dengan apa yang sebelumnya ia duga, penantiannya tidak akan memakan waktu selama yang dijanjikan Minos. Sementara ia menunggu di sisi lubang cacing yang menghubungkan dunianya dengan The Adaman Land, kedua utusan Minos mendekati rumah Sarah Stuart saat ini. Tetapi meski begitu, hari ini dia membuka matanya, merasakan bahwa sesuatu akan berubah dalam dunianya. Perasaan apa ini? Dia melihat ke arah distorsi spasial yang mengarah ke The Adaman Land, merasa sedikit terganggu oleh sesuatu. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2634, tiba di Tanah Adaman. Di The Adaman Land, dunia yang hancur setelah Minos dan kelompoknya melewati daerah itu sekitar 20 tahun lalu tidak lagi seperti sebelumnya. Hanya dalam 2 dekade. Dunia kuno kekaisaran mekanik telah hampir sepenuhnya direnovasi, dengan kota-kota tua dibangun kembali dari puing-puingnya. Dan area lain direnovasi demi keuntungan terbaik para penguasa baru planet ini. Selama 15 tahun terakhir, Sarah telah memerintah bersama suaminya, Jorah. Memimpin mereka dari dunia spiritual yang memilih untuk hidup di planet ini, tetapi juga sekutu dari dunia lain di galaksi ini, mereka yang telah diamankan Minos sebelum kepergiannya. Dengan semua tenaga kerja, peluang perdagangan, dan banyak lagi, Sarah telah membangun kembali planet ini, mengubahnya menjadi dunia yang tidak tampak seperti bekas perang puluhan tahun lalu. Dunia itu tidak lagi menyerupai dunia yang pernah dikuasai oleh kekaisaran mekanik,
peradaban yang mengandalkan logam di area tersebut. Sekarang, dunia menjadi lebih hijau, dengan hutan-hutan besar yang direklamasi di area-area yang sebelumnya dikuasai oleh bangunan-bangunan kekaisaran mekanik. Dari 0 penduduk setelah Minos dan kelompoknya lewat sekitar 20 tahun lalu, planet ini sekarang memiliki 20 juta penduduk, tersebar di 40 kota di sekitar wilayahnya yang megah. Namun pusat komando planet itu tetap berada di bulannya, tempat dibangunnya balai para dewa yang megah, kuil emas yang indah, tempat yang pada masa lampau hanya dapat ditinggali oleh para dewa. Sekarang, 17 tahun setelah kepergian Minos kembali ke Zokaro, tempat ini menjadi markas besar keluarga Stuart di The Adaman Land, tempat Sarah, George, dan yang lainnya sekarang tinggal. Saat itu Sarah tengah berjalan melewati taman di tanah miliknya, perutnya begitu besar hingga tampak seperti mau meledak, sementara George, suaminya, berada di sisinya. Seperti yang dilakukannya setiap kali bisa. Selain menguasai dunia besar ini, mereka juga bertanggung jawab untuk memimpin gereja spiritual dan juga korps galaksi. Kekuatan yang mereka ciptakan untuk menjelajahi galaksi dan melindungi tanah Adaman serta dunia spiritual. Namun meskipun memiliki banyak tugas, George telah meninggalkan urusan tersebut untuk berada di sisi Sarah, yang akan segera melahirkan anak pertama mereka. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Wanita berambut merah itu, dengan payudara yang lebih besar dari sebelumnya, berkata sambil berjalan. Apakah waktuku sudah tiba? Dia menatap suaminya dengan ragu, tidak menyangka akan melahirkan di luar jadwal. Dokter yang mendampinginya bahkan lebih terkenal daripada Dillian. Bagaimana mungkin mereka salah memperkirakan tanggal kelahiran pewaris mereka? Tetapi George, yang saat ini berada pada level 94, juga merasakan sesuatu yang aneh dan tidak menyangka itu adalah kelahiran istrinya. Mengabaikan pertanyaannya, dia mengedarkan energinya sambil menatap langit alam semesta luas yang dimilikinya. 4 robot level 100 muncul di sekitar mereka berdua, sudah dalam posisi tempur. Sedetik kemudian, Sarah menyadari bahwa pikirannya sebelumnya bukanlah penyebab sensasi aneh yang pertama kali dirasakannya, sementara sinyal darurat muncul di sekitar kuil emas. Maisie, level 94, Margot, Ibu Gloria, Nenek Sarah, saat ini di level 93, muncul bersama di dekat tempat Sarah berada, keduanya dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Lalu, tiba-tiba, 2 meteor jatuh di salah satu sudut aula para dewa, dengan Joseph Frost, ayah Gloria, level 95, muncul di dekat para pendatang baru ini. Mengangkat senjatanya bersama dengan kelompok yang terdiri dari 40 dewa setengah dewa tingkat tinggi dan 3 dewa. Sementara mereka semua berpikir bahwa, setelah bertahun-tahun damai, mereka akhirnya akan menghadapi ancaman besar, aura para pendatang baru itu menampakkan diri, menarik perhatian pada fakta bahwa mereka tidak mungkin berasal dari galaksi ini. Bersama dengan aura level 108 mereka yang kuat, keduanya membuka mulut mereka, mengeluarkan suara yang sudah diketahui oleh sebagian besar individu ini. Waktu benar-benar berlalu secara berbeda bagi kami. Ya, mereka tidak sekuat yang kita kira. Apakah kita sudah terlalu jauh dalam perjalanan? Hampir tidak ada dari mereka yang akan ikut dengan kita sekarang. Saat suara kedua orang itu menggugah hati para manusia spiritual di kuil itu, mata Sarah terbelalak saat dia mengenali Vico dan Charlie. George, Margot, Maisie, dan Joseph langsung mengenali keduanya, sementara mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan aura mereka. Aura Vico dan Charlie bahkan lebih kuat daripada aura Minos, Ruth, dan yang lain 17 tahun lalu. Vico, Charlie, mereka mendekati kedua ahli itu saat mereka berdua melihat perut Sarah yang sangat besar. Sepertinya dia tidak ikut dengan kita. Keduanya segera menyadari masalahnya. Jika Sarah akan segera melahirkan anak pertamanya, dia tidak akan meninggalkan The Adaman Land sampai putranya cukup kuat untuk memimpin saat dia tidak ada. Namun, itu tidak akan terjadi setidaknya selama 1 abad, mereka berdua memperkirakan. Vico dan Charlie, senang bertemu kalian lagi, kata Sarah dengan nada terengah-engah, saat robot-robot di pinggiran menurunkan senjata mereka dan memberi jalan bagi mereka. Dia berhenti sekitar 2 meter dari mereka berdua, senyum indah terukir di wajahnya, penasaran ingin mendengar apa yang dikatakan mereka berdua. Begitu pula, Yang Mulia. Vico dan Charlie menyapanya dengan hormat, tidak melupakan siapa pemimpin mereka. Maisie melangkah maju dan bertanya, bagaimana kabar Minos dan yang lainnya? Kau kembali lebih awal dari yang dijanjikan. Apa ada yang salah? Merasakan kekhawatiran dalam suaranya, Vico mengangkat salah satu tangannya, meminta mereka untuk tenang. Tidak, bukan itu masalahnya. Kami datang lebih awal dari yang kami perkirakan, tetapi itu karena distorsi waktu yang. Pokoknya, sayangnya, kami mengabaikan perjalanan waktu dalam perjalanan kembali ke sini. Bagaimanapun juga, kami memiliki banyak peluang untuk melakukan perbaikan selama beberapa dekade terakhir, yang membuat kami bergerak lebih cepat dengan rencana kami.
Charlie melengkapi pidatonya, seperti yang dapat Anda bayangkan, Minos dan yang lainnya baik-baik saja, lebih kuat dari sebelumnya. Bagi kami di sini untuk memberi lebih banyak orang kesempatan untuk bergabung dengan kami di Zocaro. Namun, tidak perlu terburu-buru. Kami akan tetap dekat dengan sini dan dunia spiritual setidaknya selama 2 tahun sebelum kami kembali. Dengan kata-kata ini, Sarah mengundang mereka ke bait suci, di mana mereka dapat berbicara dengan lebih tenang dan mendengar tentang segala sesuatu yang telah terjadi pada saudara-saudara mereka selama bertahun-tahun. Semua orang di sana ingin tahu kabar Minos, jadi mereka pun diam-diam mendengarkan Vico dan Charlie bercerita tentang perjalanannya yang luar biasa setelah meninggalkan The Adaman Land. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2635, memperbarui keluarga, 1. Setelah beberapa waktu, Vico dan Charlie membicarakan poin terpenting dalam lintasan Minos, Gloria, Ruth, Abby, Kendrick, Lily, dan Holly setelah kepergian mereka dari The Adaman Land. Mereka hampir tidak pernah bercerita tentang perjalanan luar angkasa atau planet-planet yang mereka lalui. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti perjalanan melalui The Enchanted Realm dan keuntungan berkultivasi di dunia yang relatif kuat, dengan distorsi temporal di area tersebut. Faktanya, siapapun yang pergi bersama mereka ke Zocaro harus memanfaatkan perjalanan melalui The Enchanted Realm selama beberapa tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi Zocaro. Minos merasa sangat pantas untuk membiarkan teman-temannya dan keluarganya merasakan dunia yang lebih kuat daripada yang sudah mereka ketahui, tetapi tidak sekuat Zocaro. Karena distorsi waktu antara tempat tersebut dan Zocaro begitu besar, ada baiknya mereka berhenti di sana. Dengan cerita pendek tentang bagaimana mereka berperang saat Minos pergi, Charlie dan Vico menyampaikan poin-poin terpenting dari perjalanan yang mengasyikkan itu. Di akhir, ia berbicara tentang bagaimana Minos kembali lebih kuat dan menyelamatkan situasi sebelum mereka pindah ke Zocaro. Setelah itu, dia bercerita tentang kedatangan mereka di Armans. Bagaimana mereka ditekan di awal perjalanan mereka ke sana, tetapi juga tentang perang yang dimulai oleh misi dari Minos dan yang seharusnya masih berlangsung. Ketika mereka pergi, Minos sedang pergi, jadi situasinya saat ini tidak pasti. Namun, mereka hampir yakin bahwa pemimpin kelompok itu berada pada level yang sama dengan mereka berdua, atau bahkan lebih kuat. Semua orang baik-baik saja. Saudara-saudaramu telah menjadi jauh lebih kuat dan sekarang lebih kuat dari kita, kata Charlie sambil tersenyum saat melihat Sarah. Mengingat kecepatan kultivasi mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui kita, tidak hanya dalam kemampuan bertarung, tetapi juga dalam kultivasi. Semua orang mendengar ini dan tidak dapat menahan senyum serta membayangkan bagaimana rasanya tinggal di Zocaro, berinteraksi lagi dengan Minos dan yang lain. Tetapi juga memperoleh kemampuan ilahi dan umur yang lebih panjang. Mata Maisi berbinar-binar karena penemuannya, senang telah membantu membawa seseorang seperti Minos ke alam semesta ini. Sementara itu, Sarah tidak dapat menahan rasa rindunya pada ibu dan ayahnya, bertanya-tanya berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk bisa bertemu mereka lagi. Sayang sekali kau datang terlalu cepat. Kalau saja 30 tahun lagi, atau bahkan 100 tahun yang dijanjikan ayahku, aku pasti akan bergabung denganmu dan George untuk pergi ke Zocaro. Sarah memijat perutnya yang besar, sambil melihat rumah Noah. Tetapi dengan kelahiran Nuh, aku tidak akan meninggalkan tanah Adaman dalam waktu dekat. Ujarnya. Yang lain tidak dapat berkata apa-apa, menyadari betapa pentingnya baginya untuk tetap tinggal, tetapi juga menyadari betapa besar kerugiannya jika ia melakukan itu. Tidak bisakah kita mengajaknya dan Noah dalam perjalanan itu? Bukankah ada cara yang aman untuk melakukannya? Angelica, yang saat ini berada di level 92, bibi Minos dan saudara perempuan Maisi, bertanya kepada Charlie dan Vico. Vico menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Sayangnya, kami tidak bisa. Sejauh itu tergantung pada kami pasti akan melindungi mereka sebaik yang kami bisa. Namun, dampak perjalanan pesawat ruang angkasa melalui alam semesta sangat parah. Mereka yang berada di bawah level 80 tidak dapat menahan percepatan pesawat ruang angkasa dan bisa mati jika mereka melakukan perjalanan melalui alam semesta. Charlie merasa kasihan pada orang-orang ini, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Noah kecil harus menjadi spiritual sage sebelum menjelajah alam semesta. Kalau begitu, kita tinggal saja di sini. Kita akan pergi lain kali, kata George sambil tersenyum, tidak terburu-buru untuk sampai ke Zocaro. Sarah merasakan suaminya memijat salah satu tangannya dan tersenyum kembali pada George. Maisi bertanya, kapan kelompok berikutnya akan datang ke dunia spiritual? Kita bisa pergi ke Zocaro dalam perjalanan berikutnya. Charlie menjelaskan, Vico dan saya tidak bermaksud untuk kembali setelah perjalanan ini. Namun, beberapa dari mereka yang pergi bersama kami harus membalas Minos atas kesempatan untuk pergi ke Zocaro dan kembali ke sini di masa mendatang. Namun, kapan itu akan terjadi, saya belum yakin. Itu sangat bergantung pada kemajuan mereka dan tuntutan Minos.
Viko memperingatkan orang-orang ini tentang sesuatu yang penting. Namun, melihat Minos lagi mungkin memakan waktu lama bagi mereka yang tidak pergi bersama kita kali ini. Saya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Namun, Minos punya rencana, dalam waktu kurang dari 70 tahun pada masa Zokaro, untuk pergi ke benua lain yang tidak dapat kita akses. Dia merencanakan hal-hal ambisius untuk tempat itu dan mungkin akan tinggal di sana selama berabad-abad. Jadi mungkin siapapun yang pergi ke Zokaro dalam beberapa kelompok berikutnya tidak akan melihatnya sampai dia kembali dari benua itu. Apa maksudmu? Tidak bisakah kita pergi saja ke benua tempat dia berada? Tanya Maisi. Tidak. Bahkan makhluk level 115 pun punya peluang besar untuk mati dalam perjalanan antara Okia dan Uzira. Jadi saat dia pergi, kita harus menunggu sampai dia kembali, kata Viko dengan nada tegas, menjelaskan kepada orang-orang ini tentang masa depan yang menanti mereka. Siapa yang akan pergi bersama ayahku ke tempat ini? Tanya Sarah, tetap teguh pada keputusannya, tetapi penasaran dengan jawabannya. Charlie berkata dengan nada tidak yakin, kami belum yakin. Tentu saja Ruth, Abby, dan Gloria. Namun yang lainnya masih belum memutuskan saat kami berangkat ke sini. Viko menatap Charlie dan berkata, Kendrick tampaknya bertekad untuk membantu kelompok dunia spiritual yang akan mencapai Armans di masa mendatang. Kemungkinan besar dia akan tetap tinggal. Ya, itu mungkin, dia setuju dengannya, sebelum melihat yang lain di sana. Tapi, seperti yang kukatakan, kita tidak tahu pasti. Mungkin Kendrick akan bertahan, mungkin juga tidak. Viko mengangguk positif sambil menatap Sarah dan yang lainnya. Maisi dan Angelica saling bertukar pandang, menyadari bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, butuh waktu lama sebelum mereka bisa melihat Minos lagi. Namun, meskipun mereka ingin melihatnya lagi, mereka ingin melihat perjalanan awal Noah dan tahu bahwa mereka dibutuhkan di antara The Adamant Land dan Spiritual World. Jika aku harus bertaruh, aku akan mengatakan bahwa kelompok berikutnya akan kembali ke sini setelah Minos dan yang lainnya berangkat ke Uzira. Jadi itu seharusnya tidak terjadi selama 25 tahun atau lebih, mungkin lebih lama lagi. Viko mengakhiri pokok bahasan tentang poin penting ini bagi mereka yang ada di tempat ini, juga telah memberitahu mereka hal yang paling penting. Untuk mendapatkan informasi lebih rinci, orang-orang ini harus mengajukan pertanyaan spesifik atau bahkan menghabiskan waktu di dekat mereka agar mereka dapat berbicara lebih mendalam. Sarah mendesah sebelum mengalihkan topik pembicaraan. Ceritakan padaku tentang rencana kalian berdua dalam perjalanan ini. Apa perintah ayahku? Kebangkitan Dataran Hitam bab 2636, memperbarui keluarga, 2. Viko menjawab pertanyaan tentang perintah Minos, dia mengirim cincin spasial berisi sumber daya yang sesuai dengan dunia spiritual dan tanah Adaman. Serta cincin spasial berisi tubuh para kultivator tahap ke-11. Dia memberitahu kami bahwa kalian akan tahu apa yang harus dilakukan dengan tubuh-tubuh ini. Sarah menerima cincin itu dari Viko, memahami rencana ayahnya. Sepertinya dia masih menghargai dunia spiritual. Dia ingin kita menguburkan mayat-mayat ini untuk memperkuat spiritualitas dan hukum dunia kita. Sarah tersenyum saat merasakan jumlah mayat yang kuat di salah satu cincin. Ayahku tidak pernah mengurangi pembunuhan yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun di Zokaro. Dia tersenyum, mengingat banyak hal dari masa lalu, hal-hal yang telah dia lihat atau dengar tentang ayahnya. Komentarnya pun membuat Viko dan Charlie tersenyum. Perang selalu menyertainya. Sungguh menakjubkan bagaimana dia bisa menunjuk sesuatu dan malapetaka pun terjadi. Pria berambut pirang itu berkata, menyadari bahwa semua orang ini akan setuju dengannya, meskipun itu sedikit tidak adil bagi Minos. Maisi dan Angelica tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, sementara para robot di area itu tak dapat menahan kegembiraan mendengar kabar dari tuan mereka. Viko selesai menjawab Sarah. Untuk rencana kita akan berpisah. Sementara aku pergi ke dunia spiritual, Charlie akan tinggal di sini sampai aku kembali dan dia akan menghabiskan waktu di sana. Kita akan membantu kedua dunia saat kita berada di area itu dan menyampaikan pesan dan hadiah Minos kepada seluruh keluarga. Charlie melengkapi kata-kata teman seperjalanannya. Seseorang yang relevan dengan kelompokmu harus menemani Viko dalam perjalanan ke dunia spiritual ini untuk membantu kekuatan di planet asal kita membagi slot yang kita miliki untuk pergi ke Zokaro. Pikirkan baik-baik tentang cara mempertahankan kekuatan planet dan mengirim orang-orang yang akan kembali di masa mendatang. Meskipun kami berhasil kembali ke sini, perjalanan itu cukup berbahaya dan kami tidak seperti Minos. Ingatlah hal itu saat memilih siapa yang akan pergi. Akan lebih baik jika mereka yang kembali di masa depan sekuat dan berbakat mungkin. Tentu saja kami akan melakukannya. Pokoknya, aku akan menemani Viko senior. Maisi menempatkan dirinya dalam posisi itu, sementara Sarah dan George mengangguk tanda setuju. Viko kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana situasi di tanah Adaman dan dunia spiritual? Apakah ada masalah yang muncul dalam beberapa tahun terakhir? Kami akan membantu Anda menyelesaikannya. Charlie menambahkan.
Sebelum kami datang ke sini, kami melewati peradaban yang ditinggalkan Minos untuk melindungi dan mendukungmu. Kami membuat beberapa janji yang akan kami tepati sebelum kami pergi, tetapi hanya jika semuanya baik-baik saja. Sarah mengerti siapa yang sedang mereka bicarakan. Tentang itu, Anda dapat terus menepati janji Anda. Mereka telah melakukan tugas mereka dengan baik, membantu kami menciptakan armada bintang dan mengembangkan posisi kami di galaksi. Meskipun baru 17 tahun berlalu, kami sekarang telah melakukan kontak dengan 10 planet, 4 di antaranya adalah pengikut kami dan 3 di antaranya adalah sekutu. Kami belum menghadapi masalah besar apapun, hanya masalah-masalah biasa, perselisihan, dan kesepakatan yang telah kami selesaikan sendiri. Ngomong-ngomong, untuk menjawab pertanyaanmu, dia menatap Viko sambil melanjutkan. Kami baik-baik saja, jumlah total dunia kami perlahan meningkat, dengan lebih banyak kelahiran daripada kematian. Sementara itu, sumber daya dari hubungan luar angkasa ini telah membantu kami meningkatkan kekuatan kami. Hanya dalam 17 tahun, kita telah menghasilkan 15 dewa di dunia spiritual dan di tanah Adaman. Dengan kecepatan saat ini, kita akan memiliki 100 dewa bahkan sebelum peringatan 50 tahun berakhirnya Perang Dunia. Dia menghabiskan waktu berbincang tentang jumlah spesialis dari kedua peradaban. Bagaimana mereka mengembangkan teknologi yang mereka miliki dengan bantuan apa yang telah ditinggalkan oleh Kekaisaran Mekanik. Sekarang ada ratusan pesawat ruang angkasa, kapal perang, dan kendaraan khusus lainnya yang digunakan oleh pasukan kedua dunia. Armor canggih dari Kekaisaran yang jatuh itu sudah ada dalam jumlah ratusan ribu, banyak di antaranya membantu menjaga perdamaian kedua planet. Tetapi hal terbaik yang dilakukan teknologi Kekaisaran Mekanik bagi mereka adalah membantu mereka memulihkan tanah yang hancur untuk menanam obat-obatan spiritual. Berkat teknik pertanian ini, kedua dunia dapat mengisi kembali obat-obatan yang hilang dalam perang, baik untuk memperkuat prajurit, memulihkan spesialis, atau bahkan sumber daya yang hancur dalam pertempuran tingkat tinggi. Jika saja reproduksi makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan di kedua dunia tidak sulit, kelompok Sarah akan memperoleh peningkatan yang lebih mengesankan. Namun, mereka berharap dapat memulihkan sepenuhnya apa yang telah hilang dalam perang dan bahkan melampaui angka sebelumnya hanya dalam waktu 300 tahun. Harapan mereka adalah bahwa generasi Nuh akan melihat kedua dunia ini pada tingkatan yang berbeda. Dengan para penguasa dan bukan hanya para dewa di antara para pembudidaya terkuat di kedua dunia tersebut. Baru 17 tahun berlalu untukmu, tapi kau sudah tekun mencapai semua ini, kata Charlie dengan campuran rasa senang dan sesal. Dia ingin berada di sana untuk orang-orangnya, terutama sektenya, dalam perjalanan rekonstruksi ini. Namun, sisi egoisnya sebagai seorang kultivator telah membuatnya pindah dan menempuh jalan lain. Mendengar tentang semua perubahan dan perbaikan besar yang telah terjadi selama bertahun-tahun, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak enak tentang jalan yang telah dipilihnya. Tetapi dia senang bahwa, bahkan tanpa keterlibatannya, peradaban manusia berkembang pesat dan sektenya mungkin berjalan sangat baik di benua ilahi, di dunia spiritual. Untuk sesaat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Viko dan berpikir bahwa dia harus bernegosiasi ulang dengannya sehingga dia akan menjadi orang pertama yang kembali ke dunia spiritual. Dia pun gembira dengan apa yang telah didengarnya, lega karena semuanya berjalan baik. Dilihat dari keadaannya, mereka hanya perlu tinggal beberapa tahun untuk membantu pasukan lokal dalam perjalanan mereka menjadi lebih kuat, tanpa harus berperang, merencanakan balas dendam, atau mengambil alih planet musuh. Baguslah, tidak ada gunanya bertempur jika kita tidak akan tersedia bagi mereka selama beberapa dekade mendatang. Ia memikirkan sisi buruk dari terlalu sering menggunakan bantuan seperti mereka. Kelompok yang terkait dengan Minos pasti akan kembali di masa mendatang. Namun, sementara itu, musuh yang gila dapat melakukan hal-hal yang mengerikan selama utusan Minos tidak ada. Tidak harus bertindak pada hal-hal penting sekarang adalah hal terbaik bagi semua orang. Viko kemudian berdiri setelah berbincang lama, merasa bahwa sudah saatnya baginya untuk pindah ke dunia roh. Ia juga harus bertemu dengan keluarga Minos lainnya di sana dan memenuhi misi mereka masing-masing di sana. Sarah menyadari ketertarikan Viko dan berkata kepada Maisie, urus saja semua hal untuk mengatur kelompok yang akan berangkat bersama Charlie dan Viko, Nek. Aku percaya padamu untuk memilih utusan dari The Adaman Land. Maisie berdiri, mengangguk kepada cucunya. Baiklah, aku akan mencoba membuat pilihan terbaik dan aku akan kembali dengan jawaban saat Viko senior kembali untuk bertukar giliran dengan Charlie. Sayangnya, aku tidak akan bisa melihat kelahiran Noah. Dia menatap perut Sarah, tapi kamu akan bisa melihatnya tumbuh dewasa. Kamu akan tinggal, kan? Angelica sudah menyadari keputusan kakaknya. Ya, aku akan tinggal, kata Maisie. Dengan kata-kata itu, dia pergi bersama Viko, berencana untuk pergi ke dunia spiritual. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2637, orang pertama yang memutuskan meninggalkan dunia spiritual.
Beberapa minggu kemudian, Vico dan Maisie melewati distorsi spasial dalam perjalanan kembali ke kerajaan luar angkasa Minos di ujung utara planet tersebut. Saat keduanya meninggalkan distorsi lubang cacing tempat mereka datang, orang-orang di daerah itu berlari menghampiri mereka, pertama-tama mengenali Maisie. Tetapi segera menyadari siapa pria pirang di sebelahnya. Yang mulia Travisani, teriak belasan ahli tingkat 10 setempat, menyadari siapa Vico sebelum mereka menyadari aura kuat orang ini. Namun Aurae menyadari kehadiran Vico terlebih dahulu, bukan penampilan pria ini, membuka matanya di tempat ia bermeditasi. Untuk sesaat, ia menggigil ketakutan melihat kekuatan Vico, yang jauh melampaui kekuatan Minos dan yang lainnya dari 17 tahun lalu, sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memucat. Aura Vico jauh lebih kuat daripada aura rekan Minos yang paling kuat saat itu, sehingga dia bahkan tidak tahu di level apa pria pirang ini berada. Dengan cepat ia bangkit dan bergerak, ia mencapai tempat kedatangan dan keberangkatan dunia ini, sambil berpikir bahwa ia akan mendapat masalah, ia mungkin harus mengemis untuk keselamatan dunia ini. Namun saat dia melihat Ibu Minos berdiri di samping pria berambut pirang itu, ekspresi wajah Aurae tiba-tiba berubah. Vico, alisnya bertautan sementara dia tetap menganga, terkejut bahwa pria ini ada di sana begitu cepat, namun begitu kuat. Vico tersenyum pada peri berambut pirang dan berkulit hijau itu, melihat penampilannya yang sama persis seperti saat dia pergi bersama yang lain. Auranya juga hampir tidak berubah. Aurae, dia menyapanya dengan senyum hangat, bertanya-tanya apakah wanita ini akan memilih untuk tinggal atau pergi. Bisakah Aurae menahan godaan untuk mengetahui seberapa kuat dia bisa menjadi dalam beberapa tahun berkultivasi di luar dunia spiritual? Itu, bagaimana, kenapa? Tanyanya dengan ekspresi tidak mengerti, mirip dengan ekspresi beberapa teman Maisie di The Adaman Land yang menatapnya beberapa hari sebelumnya. Ceritanya panjang. Mari kita bicarakan ini saat kita bersama yang lain. Sekarang aku ingin kau menemaniku ke Dry City. Aku bermaksud berbicara dengan anggota keluarga Stuart lainnya tentang masalah yang sekarang ada dalam pikiranmu. Ia langsung ke pokok permasalahan, menghindari pembicaraan yang tidak perlu. Pada levelnya saat ini, dia bisa melintasi benua-benua dunia spiritual dalam beberapa menit, jadi yang terbaik adalah menunggu. Aurae mengangguk setuju sebelum bertanya. Tapi jawab ini, apakah yang lain baik-baik saja? Aku tidak menyangka kau akan kembali secepat ini. Vico memimpin jalan, mengabaikan banyak pandangan dan gerakan hormat ke arahnya, menggendong Aurae dan Maisie dengan kekuatannya saat ia meninggalkan kerajaan Minos yang hampir berada di luar angkasa. Ya, banyak hal telah terjadi. Tetapi ketika aku meninggalkan Zocaro bersama Cali, semuanya baik-baik saja bagi para sahabat. Jawabnya saat ia menemukan dirinya di Laut Utara lagi, dan tak dapat menahan perasaan berbagai kenangan memenuhi benaknya dengan nostalgia, tetapi juga pengalaman perang yang menyedihkan. Putranya telah tewas dalam perang, bersama dengan hampir seluruh keluarganya. Selain beberapa keponakan dan sepupu jauh, semua orang yang penting bagi Vico telah meninggal. Terlebih lagi karena ia telah merevolusi Kekaisaran Timur sebelum ia berangkat bersama Minos dan yang lainnya. Aurae tidak menyadari perasaan Vico dan bertanya, "Bagaimana dengan Cali?" Maisie menjawab menggantikan Vico. Dia tinggal di The Adaman Land untuk membantu memperkuat planet itu. Sekitar setahun lagi, Vico senior akan kembali ke The Adaman Land dan Cali akan tinggal di dunia spiritual selama setahun. Setelah itu, tibalah waktunya bagi mereka untuk berangkat ke Zocaro bersama kelompok yang telah kita pilih. Jadi begitulah, kurasa semuanya berjalan baik untukmu. Di level berapa kamu dan Cali saat ini, Vico? Aurae tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Level 108, katanya, sudah melihat siluet benua tengah di depan. Mengesankan. 8 level dalam 17 tahun, tidak, tentu saja lebih dari itu. Tetap saja, mengesankan. Peri itu tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya saat merasakan kekuatan Vico menyelimuti tubuhnya, membawanya pergi dengan mudah. Alam semesta memang tak terbatas. Aku tidak menyangka bahwa saat kita mencapai level 100, kita masih akan begitu lemah. Gumamnya dengan nada merenung. Bahkan pada level 114, kami tetap lemah. Dibandingkan dengan mereka yang di atas level 124, kami hanyalah serangga, kata Vico, setelah mendengar kehebatan Celestial. Begitu ya, baiklah, aku ingin bergabung dengan kelompok yang akan pergi. Aku akan segera memberi peringatan kepada sesama anggota suku dan pasukan dunia spiritual, tetapi pikiranku sudah bulat. Aku tidak akan kembali, ucapnya dengan nada tegas, sambil menatap Maisie. Maisie tahu akan sangat disayangkan kehilangan wanita ini, tetapi dia tidak bisa menuntut terlalu banyak dari Aurae. Peri ini sudah sangat membantu pasukan dari 2 planet yang dipimpin oleh keluarga Stuart. Selain itu, dia bisa sangat membantu Minos dan orang-orang lainnya di Zocaro. Meski Aurae lemah sekarang, Maisie sudah mendengar dari Vico tentang rencana untuk singgah di The Enchanted Realm dan tentang keberangkatan Minos ke Uzira.
Siapapun yang tetap tinggal di Zocaro pasti bisa memanfaatkan potensi elf terkuat di dunia spiritual setelah semua peningkatan yang akan dialaminya dalam perjalanan ini. Jangan khawatir, senior, kami akan mencari pengganti untuk jabatanmu. Kami masih punya 10 obat ilahi dan kami akan segera punya demigod level 99 baru untuk menyerap sebagiannya, kata Maisi kepada Aurae. Aurae tahu hal ini, yang menjadi salah satu alasan mengapa dia memutuskan begitu cepat. Sukunya juga telah meningkatkan kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir, setelah mendapatkan elf baru dengan level 97, 98, dan 99. Dengan kemitraan yang dimiliki Adaman Land dan Spiritual World saat ini dengan beberapa dunia yang setingkat atau lebih tinggi dari mereka, pastilah sukunya. Suku yang terdiri dari makhluk-makhluk paling berbakat di kedua dunia, dapat berkembang pesat, bahkan saat dia tidak ada. Viko hanya mengangguk pada Aurae, senang melihat tekadnya. Namun tak lama kemudian mereka akan melihat kerajaan kuasi spasial kota kering dan berhenti bicara. Melewati pertahanan area tersebut dan langsung menuju istana kekaisaran untuk berbicara dengan inti keluarga Minos di dunia ini. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2638, keraguan anggota keluarga dan kekhawatiran penting. Saat Viko, Maisi, dan Aurae mendarat di halaman kekaisaran, robot-robot terkuat di area itu meninggalkan istana bersama Rowan, Kila, Oswald, Dilian, dan beberapa nama penting lainnya di kekaisaran. Mereka semua mengerutkan kening, membentuk ekspresi aneh saat mereka memandang Viko dan merasakan betapa hebatnya level pria ini. Yang mulia Travisani, mata Rowan membelalak saat dia berteriak kaget. Emlyn muncul di sudut bangunan besar di samping cucunya, bertanya-tanya apakah dia harus pergi ke kerajaan spasial. Namun, ketika dia melihat Viko dan merasakan bahwa ini ada hubungannya dengan Minos, dia pun merasa tenang. Nenek, kata si kecil sambil menunjuk ke arah lelaki berambut pirang itu. Siapa dia? Teman kakekmu? Ayo kita lebih dekat, katanya sambil menggendong anak laki-laki itu di bahunya dan berjalan menuju tempat Viko sedang tersenyum dan berbicara dengan orang-orang di sekitar. Teman-teman, kalian terlihat hebat, hehe. Meskipun waktu telah berlalu sedikit, kalian telah menjadi jauh lebih kuat dan tampaknya telah banyak mengubah planet ini. Aku yakin Minos akan senang mendengarnya di masa mendatang. Dia mengamati dengan saksama orang-orang yang sudah dikenalnya dan yang dianggap relevan dengan pemimpin faksinya. Saat melihat Emlyn dan anak di pundak wanita itu, dia merasakan jejak garis keturunan Minos pada anak muda itu. Keluarga Stuart berkembang biak dengan efisien. Dia tersenyum. Senior Viko, bagaimana kabar Minos dan yang lainnya? Oswald melangkah maju untuk bertanya. Viko mendesah dan mengangguk ke arah tempat yang menurutnya bisa mereka duduki. Mari kita bicara di dalam. Ada banyak hal yang ingin kuceritakan padamu. Dengan demikian, sekelompok lebih dari 30 orang dan 10 robot mengikuti Viko ke area yang telah ditunjukkannya. Di mana mereka akan duduk selama 2 jam berikutnya untuk mendengarkan pria berambut pirang itu berbicara tentang perjalanan kelompoknya setelah meninggalkan dunia spiritual 17 tahun yang lalu. Viko akan menceritakan kepada mereka semua yang Sarah dan yang lainnya dengar di aula para dewa. Termasuk hal-hal yang dibicarakannya dengan Maisi selama hari-hari mereka bepergian melalui lubang cacing universal. Ketika mereka selesai mendengarkan, orang-orang itu memberikan reaksi yang sama seperti kelompok Sarah, yakni senang karena semuanya berjalan baik bagi orang yang mereka cintai. Tetapi tidak begitu senang dengan momen ketika Viko dan Charlie kembali. Oswald memandang Patience, level 93, menyadari bahwa istrinya ingin melihat keluarga Rowan tumbuh, tetapi juga bahwa mereka ingin mengikuti perjalanan Minos. Orang tua Ruth, Vince, level 95, dan Elise, level 91, serta saudara perempuannya, Talia, level 90, saling memandang, dengan keraguan yang sama seperti Patience dan Oswald. Ivy Lawson, level 90, sahabat Maisi, menatap kenalan lamanya itu, membayangkan bahwa Ibu Minos akan tinggal untuk menemani perjalanan anggota keluarga termuda. Namun, Ivy bukanlah Maisi, dan jika ia memiliki kesempatan untuk bertemu Minos lagi, ia ingin melakukannya. Semua orang langsung bertanya-tanya apakah mereka harus pergi atau tetap tinggal, apakah mereka bisa pergi bahkan jika mereka mau, karena banyak orang lain yang pasti ingin pergi. Jadi begitulah, gumam Rowan sambil memegang satu tangan Kila, istrinya yang berlevel 92. Wanita berambut oranye di sebelahnya menatapnya dengan tekad yang sama di matanya. Ingin terus melanjutkan kehidupan di dunia spiritual agar mereka dapat terus mengembangkan keluarga mereka, tetapi juga memperkuat dunia. Rowan senang mendengar bahwa saudara kandung dan orang tuanya lebih kuat dari sebelumnya, bahkan sedikit penasaran, tergoda oleh gagasan untuk berkultivasi di dunia yang lebih kuat. Namun, ia bertekad untuk menjaga warisan keluarganya di dunia spiritual. Baiklah, Kila dan aku akan tinggal di sini. Kami ingin menikmati hidup kami di dunia spiritual untuk sementara waktu. Di masa mendatang, saat kami mencapai tahap ke-11 sendiri,
kami akan menunggu sekelompok keluarga kembali dari Zocaro untuk bergabung dengan keluarga lainnya. Sang kaisar mengucapkan keputusannya, tidak membutuhkan waktu lagi untuk mewujudkannya. Vico dan yang lainnya sudah membayangkan ini, jadi kata-kata Rowan tidak mengejutkan siapapun. Yang mulia, saya ingin tetap tinggal dan terus melayani Anda, ucap Dillian dengan nada penuh tekad. Ia ingin bertemu Minos lagi, tetapi ia jauh lebih dibutuhkan oleh keluarganya di dunia roh daripada di Zocaro. Harapan hidupnya saat ini masih panjang, dan akan butuh waktu sebelum ia merasa terganggu oleh kematiannya. Dillian tahu Minos akan memberinya kesempatan untuk bergabung dengan Armans di masa depan. Jadi pria ini bersedia setidaknya menunggu pangeran muda dalam pelukan Emlyn memiliki anak sendiri hingga dia meninggalkan dunia ini. Emlyn berkata, aku juga akan tinggal, tapi aku akan pergi bersama kelompok berikutnya yang datang. Ia membayangkan, pada saat berikutnya, cucunya akan menjadi kuat dan putrinya mungkin tidak akan dapat memiliki anak lagi lama setelah itu. Patience berkata kepada Oswald, aku tahu kau ingin bergabung dengan Minos dan yang lainnya. Pergilah bersama mereka, aku akan bergabung denganmu lain kali. Oswald merasa tidak yakin, tetapi Rowan mendukung kata-kata nenek buyutnya. Lakukanlah, kakek buyut. Akan penting bagi saya dan ahli waris saya bahwa kami memiliki orang-orang di Zocaro yang menyambut kami. Ayah saya dan yang lainnya pada akhirnya akan pergi ke tempat yang lebih kuat di alam semesta. Jadi, sebaiknya sebagian dari kita bergabung dengan mereka untuk menyambut kami di masa depan. Yang lain belum memikirkan hal ini, bahkan Maisie membuka matanya dan menyadari masalah ini. Jika anggota keluarga lainnya melampaui level 114, kemungkinan besar mereka akan, setidaknya sebagian, mencari level yang lebih tinggi di tempat yang lebih kuat. Kemudian, mungkin, saat mereka akhirnya pergi ke Zocaro, tidak akan ada yang menyambut mereka di Armans. Itu tidak akan baik bagi siapapun. Semua orang di sana menyadari hal ini. Karena mereka berpikir tentang betapa lebih baiknya memiliki anggota keluarga di Armans untuk menyambut generasi berikutnya dan kelompok anggota keluarga serta sekutu yang akan pergi ke planet itu. Vico melihat beberapa orang ragu apakah mereka harus tinggal atau pergi, membayangkan bahwa, dengan kata-kata Rowan, kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang yang akan pergi bersamanya dan Charlie mungkin terbentuk. Pasti akan ada beberapa saudara Minos, Ruth, Abby, dan Gloria yang ikut dalam perjalanan ini. Jika menghitung Aurae, seharusnya ada 5 hingga 10 tempat tersisa. Sepertinya pilihan orang-orang ini akan sangat kompetitif. Kompetisi, pikir si pria pirang dalam hati. Merasakan akan ada semacam kontes, bahkan mungkin sebuah kompetisi yang akan diadakan sebelum 2 tahun masa pacaran dia dan Charlie berakhir. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2639, orang-orang yang akan meninggalkan galaksi. Setelah pertemuan awal dengan keluarga Stuart di dunia spiritual, Vico berpamitan untuk mengunjungi wilayah Kekaisaran Timur. Dia pasti punya banyak hal yang harus dilakukan di Kekaisaran Dataran Hitam dan akan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan orang-orang Minos untuk memberi mereka informasi terbaru tentang hal-hal yang belum dia bicarakan. Namun sebelum itu, dia punya minat sendiri di dunia spiritual, rasa ingin tahu, dan masalah yang harus diselesaikan. Karena dia memiliki waktu setahun penuh untuk berinteraksi dengan keluarga Minos, dia meninggalkan mereka setelah mengobrol beberapa jam, meninggalkan Maisie untuk berbicara dengan orang-orang itu. Maisie sudah berbicara kepadanya selama beberapa hari ketika mereka melakukan perjalanan melalui lubang cacing universal. Jadi dia tahu beberapa hal lagi yang bisa dia sampaikan kepada yang lain selama beberapa hari ke depan. Sementara Vico sudah meninggalkan Dry City, Rowan hanya bertemu dengan saudara-saudaranya dan istrinya, meninggalkan teman-teman lainnya untuk sementara waktu. Di ruang tamu kediaman Kaisar, Rowan memandangi kerabat dari pihak keluarga ayahnya dan kerabat dari pihak ibunya. Maisie, Oswald, Patience, Talia, Vince, dan Elise berada di depannya, sementara Kila berada di sebelahnya. Staf lainnya berada di bagian lain istana, sementara dia memikirkan cara membagi beberapa tempat yang kosong untuk perjalanan ke Zocaro. Saya berasumsi bahwa semua kerabat Abby akan pergi ke Zocaro. Tapi bagaimana dengan kerabat Gloria? Rowan langsung ke pokok permasalahan. Ingin mulai menghitung siapa yang akan pergi dan siapa yang akan tinggal. Tidak hanya untuk melacak lowongan tetapi juga untuk mengetahui pasukan sekutu yang akan meninggalkan jangkauan mereka dalam waktu 2 tahun. Maisie mengangguk setuju dan berkata, ibu dan ayah Abby akan bergabung dengan Vico dan Charlie untuk pergi ke Zocaro. Senior Aurae juga akan pergi. Mengenai kerabat Gloria, aku belum yakin. Mereka memiliki keraguan yang sama seperti kita semua. Namun, jika ayah dan ibunya tidak pergi, mungkin salah satu sepupunya akan menggunakan kesempatan itu untuk mewakili keluarga Frost. Meskipun mereka semua hidup rukun saat ini, mereka masih memiliki keluarga dan latar belakang dan pasti akan berusaha mempertahankan sebagian individualitas mereka. Mempertahankan individualitas belum tentu berujung pada konfrontasi,
tetapi dapat menimbulkan persaingan pada isu-isu tertentu. Jadi 4-5 tempat sudah puas dengan nama-nama itu saja. Kakek buyut Oswald akan bergabung dengan mereka, jadi kita punya satu lagi, kata Rowan, dengan ekspresi serius di wajahnya. Siapa lagi di antara kita yang harus pergi? Oswald menggaruk jenggotnya dan berkata, menurutku Talia harus bergabung dengan kelompok yang akan pergi. Dia menatap gadis berambut hitam, sangat mirip dengan Ruth. Aku rasa Vince dan Elise akan tinggal, kan? Itulah niat kami, kata Elise, membayangkan bahwa dia tidak akan kehilangan cicit pertamanya saat tumbuh dewasa dan cucunya, Rowan, masih membutuhkan mereka. Jika Rowan sudah menjadi demigod tingkat menengah, setidaknya, dan putranya sudah menjadi pria dewasa, dia akan dengan tulus pergi bersama suaminya ke Zocaro. Namun karena itu tidak terjadi dan butuh beberapa dekade lagi agar perubahan ini terjadi, dia bermaksud untuk tetap tinggal. Vince ingin tetap berada di sisi istrinya, jadi dia setuju dengannya sambil menatap Talia. Putriku, kamu harus bergabung dengan kelompok senior Vico. Bergabunglah dengan kakakmu dan persiapkan persiapan untuk kedatangan kita di Zocaro, katanya dengan nada menasihati. Talia mengepalkan tangannya, penasaran dengan dunia itu dan sedikit merindukan Minos. Ia ragu-ragu saat menatap Kila, tetapi melihat senyum di wajah wanita itu, ia pun menerimanya. Baiklah, aku akan pergi dan menunggu kalian semua. Kila menatap Rowan. Jika menghitung Talia dan Oswald tua, kita punya 6-7 lowongan yang terisi. Siapa lagi yang bisa kita beri kesempatan untuk bergabung dengan mereka? Sementara Kaisar tampak merenungkan jawaban atas pertanyaannya, Patience berkata, Lee dan Allison adalah murid Minos. Satu-satunya orang di luar keluarga yang belajar langsung darinya. Mungkin kita harus memberi mereka kesempatan? Mereka sudah menjadi demigod level 90 dan putra bungsu mereka sudah berusia 20 tahun. Kita bisa bicara dengan mereka, tapi ada kemungkinan mereka tidak akan menerimanya. Kila mengenal mereka dengan sangat baik, karena dia adalah sahabat mereka. Kila telah mengenal mereka sejak awal kehidupan mereka dan perjalanan kultivasi Lee dan Allison. Benar, mereka cukup senang dengan situasi mereka di dunia spiritual dan kedua anak mereka masih kecil. Yang terkuat di antara mereka bahkan belum mencapai level 50. Aku tidak tahu apakah mereka akan meninggalkan planet ini dengan kondisi yang sangat lemah. Rowan berkata, dia telah menjadi sahabat karib mereka berdua karena istrinya, jadi dia pun punya keraguan. Ada Peter dan Mia, mereka bahu-membahu dengan Minos dalam membangun kekaisaran. Kila mengutip, tidak, mereka tidak akan melakukannya. Bahkan setelah bakatnya ditingkatkan oleh Minos, kecepatan kultivasi Mia belum meningkat banyak. Dia baru mencapai level 80 dan akan sulit baginya untuk bertahan hidup dalam perjalanan ke Zocaro. Namun tanpa dia, Peter tidak akan pernah pergi ke dunia itu, kata Vince. Karena perannya saat ini terus-menerus membuatnya berhubungan dengan Peter. Maisie menunjuk. Kalau begitu, kurasa kita harus mengirim Starclaw dan Ivy. Semua orang di sana memahami rekomendasi dari binatang buas level 95, Starclaw. Dia adalah salah satu tunggangan Minos, tetapi juga seorang pahlawan perang. Dia jelas layak mendapat kesempatan untuk pergi ke Zocaro. Namun, Ivy tidak memiliki hubungan yang begitu baik dengan pemimpin keluarga itu. Hanya sedikit yang tahu bahwa Ivy, sahabat Maisie, adalah salah satu kekasih Minos. Maisie menjelaskan, Ivy adalah seseorang yang sangat saya percaya. Saya sudah mengenalnya sejak kami masih junior. Itulah sebabnya saya yakin dia akan bekerja dengan sangat baik untuk menyambut kami semua di masa mendatang. Bakatnya bagus, dan dia belajar untuk memimpin keluarganya sendiri. Dia akan menjadi penasihat yang baik bagi Kendrick, Lily, dan Holly. Oswald juga bisa melakukan itu, tetapi dia lebih tua dan seorang penggemar kultivasi. Namun tidak hanya itu. Dari apa yang sedikit mereka ketahui tentang Zocaro, sangat mungkin bahwa keluarga dan faksi Minos akan membutuhkan lebih dari satu orang yang mampu memberi nasihat. Mengingat misi eksternal dan tanggung jawab masing-masing. Karena itu, menarik untuk memiliki lebih dari satu penasihat yang cakap. Mereka juga membutuhkan prajurit, jadi seseorang seperti Starclaw sangat dibutuhkan. Mereka membicarakannya dan menerima rekomendasi Maisie, menjangkau hampir setengah jumlah orang yang dapat pergi bersama Vico dan Charlie. Bagaimana dengan lowongan lainnya? Tanya Talia penasaran. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2640, menyelesaikan janji lama. Kita harus mempertimbangkan bahwa senior Vico dan Charlie masing-masing ingin membawa 1 atau 2 orang teman. Meskipun mereka di sini untuk memenuhi utang mereka kepada Minos, mereka berhak untuk memilih. Maisie menasihati, sambil menatap Rowan. Selain mereka, Sarah mungkin ingin memilih sendiri orang-orang terpercaya untuk dikirim selain nama-nama yang sudah kita bicarakan. Jadi kami hanya memiliki sekitar 5 lowongan paling banyak yang tersisa di antara yang harus kami putuskan. Oswald memikirkan sesuatu dan tersenyum sebelum mengusulkannya. Menurutku, kita harus menyelesaikan ini dengan kompetisi seperti turnamen.
Apa yang ada dalam pikiranmu? Rowan menyukai kemana arah yang dapat mereka tuju. Mari kita adakan dua kompetisi, baik untuk dunia spiritual maupun untuk tanah adaman. Yang satu adalah kompetisi internal keluarga. Yang lainnya adalah kompetisi bagi orang-orang dari planet ini untuk mendapatkan kesempatan pergi ke Zocaro bersama Vico dan Charlie. Dua pemenang dari dunia spiritual dan dua dari tanah adaman akan memenangkan tempat mereka, menyisakan satu posisi bagi yang kalah dalam pertikaian ini untuk saling bersaing memperebutkan tempat itu. Itu menarik. Maisie menyukai apa yang didengarnya dari ayahnya. Saat ini kami memiliki daftar panjang permintaan untuk meninggalkan dunia spiritual dan tanah adaman. Kami dapat memberikan kesempatan ini kepada beberapa nama ini dan menenangkan orang-orang yang terburu-buru untuk pergi. Pada saat yang sama, semua orang yang pergi akan dirindukan. Jadi, ada baiknya kita tidak hanya mengirim anggota pasukan kita. Mari kita masukkan beberapa nama orang yang tidak akan dirindukan dalam kelompok kita. Rowan menerima rekomendasi dari kakek buyut dan neneknya. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan. Nenek bisa menyelenggarakan kompetisi, dan saat nenek siap, kembalilah ke The Adaman Land untuk membicarakannya dengan kakakku. Aku akan pergi bersamamu dan kelompok lain untuk menghadiri kelahiran Noah, kata Kila sambil tersenyum pada Maisie. Ibu Minos teringat akan kelahiran Nuh, tanpa menyangka ketika ia meninggalkan tanah Adaman, ia akan mempunyai kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Untungnya, Vico bertindak cepat. Hanya dalam waktu 5 hari, mereka telah menempuh perjalanan antara The Adaman Land dan Spiritual World, sehingga menghemat waktu perjalanan selama berminggu-minggu. Kapan kamu berniat pergi? Tanya Maisie. Wanita berambut jingga itu berkata, sebulan lagi, itu cukup bagi kita untuk tiba 3 minggu sebelum kelahiran Nuh. Baiklah, kalau begitu aku akan bekerja untuk menyelenggarakan kompetisi ini bulan ini. Saat aku pergi bersama Kila, mulai laksanakan apapun yang kuputuskan untuk dilakukan pada hari-hari itu. Oswald berdiri. Aku akan membantumu. Agar kompetisi seperti ini berhasil, kita perlu menyebarkan beritanya ke seluruh planet. Jadi, butuh waktu setidaknya 6 bulan sebelum penduduk setempat menunjukkan minat mereka. Oleh karena itu, diputuskan bagaimana mengisi tempat terakhir dalam grup yang akan berangkat dalam waktu sekitar 2 tahun ke Zocaro. Mereka masih harus menyiapkan serangkaian persyaratan untuk kompetisi ini. Tidak ada gunanya mengirim masalah ke Zocaro, orang-orang yang tidak dapat diandalkan atau yang tidak akan berkontribusi pada kepentingan kelompok. Pelamar untuk lowongan ini haruslah individu antara level 85 dan 95, teman lama atau sekutu keluarga Stuart, tanpa sejarah persaingan lama dan, lebih disukai, yang telah berinteraksi dengan Minos. Namun, mereka tidak terlalu khawatir tentang siapa yang akan mendapatkan kelima tempat tersebut. Bahkan seseorang seperti Maximilian telah diseleksi oleh keluarga dan bahkan anak-anak Minos dapat mengunggulinya saat ini. Jadi kecil kemungkinan siapapun yang mendapatkan tempat tersebut akan menimbulkan masalah. Sementara itu, di antara wilayah Brown dan Albano, di area yang terkenal dengan kutukan dan tingkat kematian tinggi bagi siapa saja yang memasukinya, Vico berhenti di dasar tebing merah. Di tempat itu, ia memperhatikan dengan penuh minat kepada laki-laki yang tengah menggali kubur di kawasan itu, yakni dengan tubuh hasil gabungan beberapa bagian tubuh orang yang berbeda. Aku tidak menyangka kau akan seperti itu, kata lelaki pirang level 108 itu, melihat melalui makhluk tunggal dan legendaris di dunia ini. Sekarang setelah aku berada di paruh terakhir level 11, aku bisa melihat asal-usul dan realitasmu dengan lebih baik, sialan. Kau, Minos yang mengirimmu, kan? Kutukan daerah ini tidak membuat Vico takut. Merasakan fluktuasi spiritual yang mengingatkannya pada kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pemuda itu dahulu kala dan diperbarui 17 tahun yang lalu. Kau benar, Vico tidak menakuti makhluk itu saat ia berjalan ke sisinya dan memanggil artefak berbentuk bola. Minos mengatakan kepadaku bahwa yang harus kulakukan hanyalah membiarkanmu menyentuh bola ini. Bola ini akan memungkinkanmu pergi ke Zocaro bersamaku. Mata gelap kutukan daerah itu bersinar saat dia menjatuhkan sekop yang digunakannya untuk menggali lubang itu. Lalu apa yang terjadi? Kau hidup, kurasa. Artefak ini aman, dia meyakinkanku tentang itu. Mengenai apa yang menantimu setelah aku menyerahkannya kepada Minos, yah, itu bukan urusanku, kata Vico tanpa mencoba menebak masa depan makhluk ini. Namun, pria level 108 ini memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan makhluk ini, meskipun Minos tidak memberitahunya apapun. Kau mungkin akan menjadi kelinci percobaan. Minos dan Abby mungkin sudah memulai eksperimen mereka dengan cairan hitam itu. Kau akan menjadi bagian dari eksperimen itu. Vico berpikir dalam hati. Saat dia dan Charlie pergi, Minos masih jauh dari guild dalam misi ke dunia Seraphim. Karena itu, tak seorang pun dari mereka tahu apa yang terjadi setelah Minos kembali. Kutukan itu sangat menggoda, menyadari bahwa inilah kesempatan yang telah ditunggunya selama jutaan tahun.
Jika dia tidak memanfaatkannya sekarang, dia akan kehilangan kesempatan itu dan mungkin menghabiskan kekekalan terjebak di tempat ini. Baiklah, aku percaya padamu. Bawalah aku ke Minos, kata makhluk yang mirip mayat itu, sambil menatap Viko dengan penuh tekad. Aku akan pergi dalam 2 tahun. Kau punya pilihan untuk bergabung dengan artefak ini sekarang atau dalam 2 tahun. Aku akan melakukannya sekarang. Aku sudah cukup lama terjebak di lubang neraka ini. Dengan kata-kata itu, kutukan dari area ini menyentuh bola itu, merasakan guncangan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, esensinya terhisap ke dalam bola itu, dari sana Viko dapat melihat seolah-olah makhluk itu telah berubah menjadi versi miniatur di dalam bola logam itu. Namun kutukan itu baik, sadar dan dengan fluktuasi spiritualnya hampir 100% identik dengan yang alami. Sambil menaruh benda itu di salah satu sakunya, Viko memperhatikan fenomena negatif di sekitar ngarai itu menghilang sebelum bergerak pergi menuju selatan. Misi lainnya tercapai. Saatnya aku memeriksa kekaisaran. Dia pergi tanpa basa-basi lagi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.